Ya, selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di salah satu video di konten Aktivisio Surabaya. Pada kesempatan video kali ini kita akan diskusi tentang kaki jinjit pada anak cerebral palsy ya. Bagaimana kita mengatasinya, bagaimana peran orang tua untuk mengurangi permasalahan kaki jinjit pada anak CP. Jadi masalah ini cukup, sering terjadi di lapangan, masalah ini sering dikeluhkan oleh orang tua dan saya jumpai juga di beberapa pasien yang pernah saya tangani, kaki jinjit ini adalah salah satu problem yang, sering sekali ditemui pada pasien cerebral palsy ya. Kita akan bahas apa itu kaki jinjit, mengapa ini bisa terjadi, dan bagaimana peran orang tua atau jenis latihan atau apa yang bisa dikerjakan oleh orang tua untuk mengatasi kaki jinjit pada anak cerebral palsy. Baik, kita akan lihat satu persatu, permasalahan, kaki jinjit ini. Jadi pertanyaan yang pertama adalah mengapa, pada anak cerebral palsy kaki, atau pada bagian kakinya ditemui permasalahan jinjit seperti ini? Ya, jadi, menurut beberapa konsep dan teori yang saya ketahui ada, berbagai sebabnya Bapak Ibu sekalian ya, tidak serta-merta, anak CP itu selalu ada jinjitnya. Ya, tidak selalu ada jinjitnya, tapi ketika ada jinjit itu bisa kita, bedah kenapa itu bisa terjadi. Yang pertama adalah kehilangan kontrol gerak, ya dari otak ya, karena memang anak cerebral palsy atau cerebral palsy pada umumnya adalah permasalahan ada di, sel-sel otak yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ya, jadi kontrol gerakan kaki pada anak CP itu terganggu karena ada permasalahan di pusat pengatur gerakan di otaknya. Kemudian, yang kedua adalah karena salah pengaturan posisi. Jadi orang tua belum mengetahui bagaimana, caranya memposisikan anak cerebral palsy di berbagai macam posisi ya. Dari tiduran terlentang, kemudian duduk ya, sampai ke posisi berdiri. Jadi posisi ini nanti sangat penting untuk, pengaturan postur, yaitu kelurusan kepala sampai dengan badan anak CP. Kita coba buka satu persatu dari dua permasalahan ini. Masalah yang pertama adalah kehilangan kontrol gerakan. Saya coba tunjukkan Bapak Ibu bagaimana kaki kita itu dipersarafi oleh otak. Ya, jadi meskipun otak letaknya di kepala, ternyata ada kabel-kabel saraf yang menuju ke area kaki. Dan kita bisa dilihat di sini ya secara singkat gambarannya antara otak, kemudian tulang belakang atau sumsum tulang belakang yang akan memberikan informasi persarafan ke kaki kita ya. Jadi karena kita tahu anak CP masalahnya ada di otak, ya sehingga ketika terjadi permasalahan di otak yang mengenai atau mempersarafi area kaki, maka kaki akan mengalami permasalahan. Nah, salah satu masalahnya adalah, kaki dalam posisi berjinjit. Baik dalam posisi tiduran, sampai posisi anak duduk, atau bahkan sangat terlihat ketika digunakan untuk berdiri dan, berjalan. Nah, ini adalah gambarannya Bapak Ibu ketika kita membuka otak kita, karena otak kita ini cukup, kompleks ya dan luas dan fungsinya beda-beda ya, setiap area di, dalam otak kita tuh fungsinya beda-beda. Kita bisa lihat di sini bahwa ada pemetaan, di otak kita itu memetakan anggota tubuh yang dipersarafi. Ada kaki, ada tangan, ada kepala, ada badan, dan seterusnya. Nah, pada anak cerebral palsy, permasalahan di kaki terjadi karena ada permasalahan di area ini yang saya beri tanda hitam, yang saat ini sedang saya, sorot dengan, apa namanya, warna merah gitu ya. Warna, sinar merah ini. Nah, ini adalah area persarafan di kaki kita ya. Jadi kalau anak CP ada masalah di kakinya berupa jinjit atau sangat kaku, maka bisa dipastikan area ini sedang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, ini adalah satu patologi atau kondisi yang mengakibatkan cerebral palsy namanya periventricular leukomalacia atau PVL. Di mana, permasalahan ini juga, sangat dekat sekali dengan area yang mempersarafi kaki. Ada beberapa derajat 1, 2, 3, 4 ya, makanya pada anak cerebral palsy, derajatnya beda-beda. Kakunya, di kaki atau di tangan atau di badan itu beda-beda. Kenapa ya? Karena ada derajat-derajat yang, digolongkan pada kondisi PVL ini, gitu ya. Kalau nanti difoto dengan MRI atau CT scan nanti akan kelihatan
kondisi serba palsi satu anak itu berbeda dengan anak yang lain. Ya, tapi ketika ada permasalahan di area kaki, maka dipastikan permasalahan yang, menyerang atau area otak yang terkena adalah area di tengah-tengah ini, yang saya beri lingkaran ini ya. Ya, maka dari itu ketika area ini bermasalah, maka bisa dipastikan kedua kakinya akan mengalami kehilangan kontrol atau kontrolnya tidak maksimal, sehingga kaki akan mengalami, jinjit salah satu, masalahnya, begitu. Nah, kalau kita lihat di foto MRI atau CT scan, kita bisa tahu bagaimana gambaran sebetulnya otak anak cerebral palsy. Ini adalah otak anak yang bukan cerebral palsy, ya kita bisa lihat, area tengahnya tampak, menutup gitu ya, tampak gelap, yang menandakan sel-selnya berfungsi secara jumlah dan fungsi dengan baik. Tapi ketika kita lihat ke arah kanan, ini ada 3 macam, jenis, permasalahan di otak, di mana di, anak yang CP-nya tipe berat atau severe, ini kita bisa lihat beberapa bagian otak di, pusat atau di, tengah-tengah ini ya, di tengah-tengah yang mengontrol gerakan tubuhnya itu mengalami permasalahan. Ya tidak berkembang gitu ya, jumlah selnya kurang karena ada kematian sel dan berbagai macam trauma mengakibatkan, tubuhnya atau beberapa bagian di tubuhnya itu ada, pengurangan kontrol gerakan. Sehingga salah satu tadi masalahnya adalah, kaki berjinjit. Nah, sehingga ini bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu, apakah anak saya termasuk CP atau CP jenis apa, ringan atau berat, ya itu bisa diketahui dari foto MRI atau CT scan atau bahasa medisnya adalah imaging ya. Bagaimana kita melihat, kondisi, secara struktur anatomi, dari otak dari anak kita, ya gitu. Jadi ini adalah perbandingannya. Nah, itu adalah sebab pertama kenapa anak Skippy jadi jinjit ya, karena ada beberapa permasalahan di otak yang mengatur, gerakan pada kedua kakinya, oke. Nah, kemudian sebab yang kedua ini, yang memperberat sebetulnya. Ya, ini ketidaktahuan orang tua bagaimana cara memposisikan anak cerebral palsy. Yang saya sebutkan, poin kedua adalah salah pengaturan posisi Bapak Ibu. Jadi posisi anak kan ada macam-macam ya, ada tiduran terlentang, ada miring, ada tengkurap, ada duduk, ada berdiri dan berjalan. Nah, pada fase yang paling dasar atau fase terlentang, ketika kita tidak mengetahui posisi yang tepat atau kita salah memposisikan, tubuh anak, maka itu akan berpotensi untuk meningkatkan kekakuan pada tubuhnya, tidak terkecuali pada kedua kakinya. Nah, ini adalah 3 posisi yang salah ketika menempatkan anak, ya. Yang atas adalah anak yang dalam posisi tiduran, terlentang, kemudian yang bawah adalah anak dalam posisi duduk. Nah, posisi yang salah ini akan meningkatkan namanya tonus postural atau kekakuan di, otot-otot tubuh anak, ya. Jadi termasuk area kaki yang akan meningkatkan, kakunya. Jadi salah posisi, salah penempatan, yang dalam jangka waktu yang lama ya, yang sampai kebiasaan berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan itu akan meningkatkan kaku di kedua kakinya. Sehingga, masalah jinjit ini akan, semakin meningkat pada anak cerebral palsy. Di mana ketika memposisikan kepala yang tidak satu garis dengan seluruh badannya, akan meningkatkan kaku di seluruh tubuhnya. Nah, itu kata kuncinya Bapak Ibu. Ini sangat nyambung dengan materi saya di, terapi latihan atau bagaimana melatih anak CP di fase 1, yaitu tujuannya untuk membuat kepala dan badan satu garis. Nanti kalau berhasil di fase 1 ini akan paling tidak mengurangi kakunya, ya kaku yang, menjadi momok ya dari ujung kepala ke ujung kaki itu akan sedikit banyak dikurangi ketika kita bisa memposisikan kepala dan badan anak dalam satu garis. Nah, di sini kita bisa lihat, ketika kepala dan badan tidak satu garis, kepala sering menoleh ke kanan atau ke kiri berlebihan atau menengadah ke atas, maka akan meningkatkan kekakuan pada seluruh tubuhnya, tidak kecuali pada area kaki yang sedang kita bahas. Ya, jadi gambar ini cukup membuktikan bahwa kedua kaki anak, cukup kaku. Ya, sebabnya bukan hanya di kaki saja, tetapi cara pemosisian anak yang tidak tepat. Ya, nanti akan saya cuplik beberapa latihan untuk memperbaiki posisi ini ya. Lalu yang kedua adalah posisi duduk. Ini juga sering terjadi pada anak CP yang tipe diplegi, di mana anak bisa duduk dan bisa merangkak atau ngesot atau berpindah tempat.
Nah, yang jarang diketahui atau mungkin orang tua tahu cuma agak sulit untuk mengubah, kebiasaan anak adalah posisi duduk W. Ini disebut dengan duduk W ya, atau duduk bersimpuh ya kayak sinden ya, duduk yang seperti ini akan meningkatkan kekakuan di kedua kakinya Bapak Ibu, karena ini akan memutar dari, panggul dan juga paha anak ke arah dalam sehingga efeknya adalah kedua kakinya pasti akan, berjinjit. Nah, ini ketika dibawa ke berdiri, maka anak akan merasa atau kesulitan karena kedua lutut dan juga panggulnya mengunci ke arah dalam. Nah, ini akan meningkatkan kekakuan pada kedua, telapak kaki anak itu. Itu ya. Jadi pemosisian atau pengaturan posisi yang kurang tepat itu akan meningkatkan kekakuan pada kedua kakinya. Jadi harus diketahui dari situ dulu. Sehingga nanti salah satu treatment-nya adalah merubah posisi atau pengaturan, posisi. Ya, itu adalah, sebab-sebabnya ada 2 ya. Yang pertama adalah karena kontrol dari pusat, gerak di kaki terganggu, yang kedua karena salah posisi. Nah, yang perlu diketahui lagi bahwa Bapak Ibu, meskipun tema kita jinjit pada kaki, ternyata jinjit ini bukan hanya masalah di kaki, gitu. Jadi meskipun yang dikeluhkan kakinya anak jinjit ketika berjalan atau berdiri, nah nanti treatment-nya adalah kita awali atau kita akan tetap treatment ke seluruh tubuh. Karena tubuh kita adalah bagaikan rantai, ya kita punya rantai sepeda yang selalu berputar, ketika ada satu bagian yang macet, maka bagian lain akan berhenti. Atau ketika ada satu bagian yang putus, maka bagian lain tidak akan bisa berputar. Begitulah tubuh kita, jadi masalah di kaki itu tidak melulu ada di kaki sumbernya. Bisa jadi dari kepala, dari leher, dari badan, dari cara duduk anak, dari cara terlentang anak itu akan mempengaruhi area kaki yang kelihatannya seperti jinjit ini. Gitu ya. Untuk lebih detailnya memang harus diperiksa atau dilihat ya oleh fisioterapis anak terdekat dari Kota Panjenengan ya. Tapi video ini akan sedikit banyak membantu pemahaman kita bagaimana cara melihat, kaki jinjit pada anak SIP ini secara komprehensif atau secara, keseluruhan. Jadi intinya adalah masalah di kaki anak bukan serta-merta itu ada di kakinya, tapi itu, general dari kepala, leher, perut ya, panggul, lutut sampai ke kaki. Jadi nanti treatment dan edukasi atau saran-sarannya adalah, dari ujung kepala ke ujung kaki, seperti itu Bapak Ibu. Oke. Ya, lalu pertanyaan berikutnya, apa yang bisa saya kerjakan Pak, di rumah? Saya harus ngapain? Apa yang harus bisa saya kerjakan ketika bertemu dengan fisioterapis? Apa yang harus saya tanyakan? Saya akan coba rangkum secara sederhana dengan banyak gambar sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti, bisa mendapatkan gambaran dari, diskusi kita di konten kali ini. Yang pertama, ada sekitar 5 atau 6 langkah atau 5 atau 6 jenis intervensi yang bisa Bapak Ibu berikan di rumah. Yang pertama, Bapak Ibu bisa melakukan, pemijatan. Nah, ini pemijatan yang cukup sederhana gitu, meskipun di fisioterapi banyak sekali tekniknya, ada myofascial release, ada tendon guard, ada Golgi tendon organ dan sebagainya, cukup banyak, tapi yang saya ajarkan atau saya tampilkan nanti hanya masas aja, sentuhan kulit aja Bapak Ibu, karena ini, awam ya, audiensnya awam, orang tua, jadi harus sesimpel mungkin. Pertama kita mulai dari kepala. Nah, meskipun masalahnya di kaki, jangan salah kepala ini juga harus jadi perhatian. Kalau kepalanya belum stabil ketika duduk masih menengadah atau selalu menoleh ke samping ya, tidak stabil di tengah seperti kita, maka harus diawali dengan pemijatan pada dahi dan kulit kepala. Ya, dahi yang sini ya. Ibu bisa buka lagi di penata laksanaan CP atau latihan CP yang fase 1. Itu juga banyak menyasar di dahi dan juga kulit kepala. Ya, kenapa? Ya tadi, karena masalah di kaki bukan hanya di kaki saja tapi menyeluruh sampai ke atas. Kalau kepalanya belum stabil, masih sering menengadah atau menoleh ke samping ketika duduk atau berdiri, ya pasti ada permasalahan di otot-otot sekitar dahi dan juga kulit kepala gitu ya. Lalu nanti akan turun ke bawah. Oke, sebentar. Ya, nanti akan turun ke punggung. Ya, punggung ini juga penting sekali. Punggung yang terlalu kaku nanti akan membuat anak jadi duduknya membungkuk. Kalau duduknya membungkuk ketika berdiri juga akan membungkuk, tidak akan tegak. Kalau duduknya atau berdirinya tidak tegak, maka kakinya pasti jinjit. Nah, karena tadi di awal kita sudah sepakati bahwa masalah di kaki bukan hanya di kaki aja masalahnya, tapi ada di atas-atasnya. Ya, Bapak Ibu bisa browsing, bisa melihat
tutorial, masas punggung ya, pada bayi atau pijat bayi itu bisa ditiru. Jadi intinya dalam melakukan pemijatan itu tidak terlalu menekan, tidak terlalu keras, tidak membuat anak kesakitan, tapi lembut aja ya dengan lotion, dengan minyak zaitun atau pelicin gitu ya, supaya, kulit anak tidak lecet. Ya dilakukan pemijatan rutin pada punggungnya. Ini baru persiapan ya, belum nanti latihannya ya. Oke, yang ketiga maaf, itu pemijatan pada paha bagian belakang. Ini penting untuk nanti melatih lutut itu bisa lurus. Ya, pemijatan, masas pada paha bagian belakang Ibu bisa cari juga di beberapa, konten ataupun edukasi tentang masas atau pemijatan. Intinya adalah tidak menyakiti anak atau, jangan dianggap bahwa pijat itu selalu membuat anak menangis, ya. Jadi relaksasi aja buat anak nyaman, tidak berontak atau tidak menangis kesakitan gitu. Jadi, gentle, slow, pelan gitu ya. Itu di area paha bagian belakang. Kemudian yang terpenting lagi ada di betis bagian bawah. Ini pusatnya otot yang membuat, kaki anak jadi jinjit juga. Jadi betis kan atas ya Ibu cari, Bapak cari yang bagian bawah dekat dengan tulang, namanya calcaneus ya dalam bahasa Latin, ini namanya tulang, tumit ya, tumit. Dekat dengan tumit di situ, kalau panjenengan bisa pegang itu akan keras banget. Nah, itu adalah otot yang membuat telapak kakinya jinjit. Jadi harus tekan, harus apa ya, pegang, supaya rileks atau rilis ya. Ingat jangan menyakiti, jadi kita tetap lihat respon anak. Kalau anaknya menolak atau kesakitan, menangis, kita bisa mulai atau dikurangi dosis tekanannya, ya. Jangan lupa menggunakan lotion atau menggunakan minyak zaitun. Kemudian terpenting lagi adalah telapak kaki ya, karena anak yang jinjit itu ketika berdiri misal diberdirikan itu telapak kakinya jarang menyentuh tanah atau lantai. Sehingga saraf-saraf yang ada di sini, saraf sensori yang ada di telapak kaki ini kurang terstimulasi. Ya ini juga harus disentuh, dari atas ke bawah, dari tumit menuju ke jari-jari dan seterusnya, diulang naik turun begitu. Supaya ini banyak sekali ujung saraf ya di telapak kaki dan telapak tangan itu saraf-saraf sensornya cukup banyak, sehingga untuk menstimulasi otak itu sangat efektif. Harus disentuh, Bapak Ibu harus rajin menyentuh telapak kakinya. Ya seperti ini juga bisa ya. Nanti bisa lihat silahkan cari tutorial yang cukup banyak untuk teknis, pelaksanaannya. Intinya tadi pesan saya tidak boleh menyakiti anak, tidak boleh anak sampai menangis, kesakitan ya. Jangan beranggapan bahwa pijat atau masas itu sampai, nyeri gitu ya. Jadi jangan, dilanggar ya, karena ketika nyeri pasti lebih kaku. Itu udah hukum alamnya, kalau Bapak Ibu merasa nyeri pasti badan kita akan kita tarik lebih kaku. Begitu juga dengan anak ya, ketika spastik, jinjit, kita tekan atau massage dengan sangat keras, anak kesakitan ya pasti akan lebih kaku lagi, justru tidak akan merelaksasikan atau, melemaskan otot yang kaku itu. Oke, itu, pertama ya massage ya, silakan cari tutorial yang banyak, di buku atau di YouTube, monggo silakan bisa dicari. Latihan yang kedua adalah pengaturan posisi ya. Tadi kan, masalah jinjit yang pertama, yang kedua adalah salah pengaturan posisi. Kita nggak tahu posisi yang tepat untuk membuat anak rileks atau tidak kaku. Nah, ini ada terlentang, duduk, dan berdiri. Saya berikan beberapa gambar. Kalau terlentang seperti ini, sama dengan fase satu ya, sama. Nanti bisa dilihat penjelasannya di situ. Intinya membuat kepala dan badan satu garis. Ya kebetulan di foto ini bukan anak CP sehingga gampang. Untuk anak CP tidak segampang ini, mungkin butuh, bantuan ya, tidak hanya satu orang, bisa 2 orang atau 3 orang. Untuk memposisikan badan dan kepala satu garis. Nah, kalau ini berhasil, ini akan menurunkan, tonus otot atau kekencangan dan kekuatan otot di tubuhnya, termasuk di area kaki juga. Jangan sampai lupa bahwa kaki harus nempel ini Bapak Ibu ya, ini nggak kelihatan ya. Jadi dalam melakukan latihan ini bukan hanya badan satu garis, tapi kedua telapak kakinya harus sering ditempelkan di lantai di matras. Ya, saya sampaikan tadi bahwa telapak kaki punya cukup banyak saraf sensori, saraf yang bisa menstimulasi otak dengan cukup, cepat dan hebatnya. Jadi telapak kaki usahakan selalu nempel di matras, di lantai tempat anak kita latih. Ya, jadi jangan sampai naik begini ya atau tidak tertempel pada, lantai gitu. Nah, ini posisi yang benar dan salah ketika kita
membaringkan anak ini posisi yang salah. Kenapa? Karena kepala dan badannya tidak di tengah semuanya. Ya, jadi kemana-mana ya, kepala muter atau kepala menengadah. Itu harus segera dibenarkan, harus segera diatur supaya tidak meningkatkan kekakuan pada tubuh anak dan kaki anak. Ini beberapa contoh atau butuh bantal, butuh guling, butuh handuk mungkin dilipat-lipat untuk ganjel itu bisa banget ya supaya posisi anaknya jauh lebih baik. Ya, ingat kepala dan badan harus ada dalam satu garis. Ya, bukan berarti nggak bergerak sama sekali, enggak. Tapi ketika kita prosentase posisi kepala dan badan anak di tengahnya lebih lama dan lebih sering ya dibandingkan dengan posisi yang tidak beraturan seperti ini. Itu nggih posisi terlentang. Nah, ini beberapa posisi yang salah, ini posisi yang salah. Ya kita biarin kepala memutar terlalu lama. Ya akhirnya tangannya kaku, kakinya kaku menyilang. Nah harusnya dibuat ganjel-ganjel seperti ini ya. Bisa bantalnya dua, gulingnya dua, atau selimut, atau handuk, atau apapun yang bisa digulung. Bisa ditaruh di belakang lutut atau dikasih di tengah-tengah kaki. Tergantung kebutuhan kita. Ya jadi dikenalkan posisi yang baik. Oke, posisi duduk pun juga harus diperhatikan. Dua yang ini yang saya silang merah ini posisi duduk yang tidak dianjurkan, sangat tidak dianjurkan pada sipi yang kaku ya. Meskipun ini untuk kestabilan anak jauh lebih gampang atau lebih lama duduk, tapi ini akan memperberat keluhannya ketika nanti dibawa ke berdiri. Ya, karena pahanya mengunci, kemudian lututnya mengunci, kakinya jinjit, sehingga ketika kita bawa anak berdiri, akan sangat kesulitan ya kakunya akan bertambah. Sehingga duduk yang baik adalah seperti ini ya duduk yang membuka atau long sitting namanya ditambah dengan membuka kedua paha itu akan meningkatkan anak lebih tegak dan nanti ketika dibawa berdiri akan jauh lebih mudah karena kedua kakinya tidak kaku. Ya ini dua posisi yang sangat tidak dianjurkan ya. Nah, nanti akan mempersulit anak ketika berdiri, kedua kakinya lebih jinjit lagi. Ya, duduknya harus seperti ini. Ini di fase 2, Bapak Ibu bisa buka lagi terapi latihan atau bisa terapi di fase 2. Nah, untuk duduknya saya anjurkan juga posisi duduk yang kedua kakinya menapak. Ini ditambah dengan alat bantu ya, namanya AVO, sepatu koreksi supaya kedua kakinya menapak sempurna. Nah, anak-anak yang sudah agak besar atau sudah bisa duduk seperti ini, sebaiknya prosentase aktivitasnya adalah duduk di bangku yang seperti ini. Jadi jangan di lantai lagi, harus naik. Ya, harus duduk mungkin sambil coret-coret atau mungkin aktivitas bermain yang ada di meja seperti ini. Ya, kedua kaki harus selalu menapak Bapak Ibu ya. Ingat menapak. Kenapa? Telapak kaki penuh dengan saraf sensori yang menstimulasi otak akan jauh lebih cepat. Ya, jadi jangan biarkan kakinya menggantung atau tidak ditapakkan seperti ini. Ini sangat merugikan nantinya. Ya, ini kan tidak menapak ya. Ya, ini tidak menempel di lantai. Oke, bagus seperti ini atau seperti ini ada bangku, ada kursi, ada meja, jadi dia bisa main, bisa nulis atau apapun aktivitas sekolah karena usianya biasanya udah lebih besar. Itu ya, itu pengaturan posisi duduk. Nah, jangan sampai seperti ini. Ya, kedua kaki tidak menapak, badan tidak lurus. Ya, kalau bisa menggunakan alat-alat bantu apapun gitu. Jadi intinya alat bantu tuh bahannya monggo apa saja, jenisnya apa saja silahkan, mau kayu, mau besi, mau apapun, yang penting tujuannya sama ya, duduknya tegak dan kedua kakinya menapak, udah gitu. Tidak ada alat bantu yang benar-benar baku, yang harus beli, yang harus disesuaikan dengan apa namanya gambar di Google misalkan atau Ibu dari konten lain, tidak harus sama persis, yang penting konsepnya sama, tujuannya sama, membuat anak duduk tegak dan kedua kakinya menapak. Itu adalah salah satu trik untuk mencegah kaki jinjit yang cukup berat gitu ya. Ya, ini juga dianjurkan duduk cekeran gitu ya. Telapak kaki sering nempel di lantai. Ya, jadi tadi kayak saya sebutkan telapak kaki itu sarafnya cukup banyak sehingga sering ditempelin atau sering ditapakkan di lantai. Jadi jangan sampai kedua kaki atau telapak kaki itu tidak menempel pada lantai. Gitu ya, nanti akan sulit ketika berdiri. Kalau seperti ini, ketika ditarik berdiri akan jauh lebih mudah. Kemudian ini posisi berdiri pakai standing frame ya tidak harus seperti ini. Ya monggo dikreatifkan dengan tukang kayu atau tukang besi atau apapun. Tidak harus sama seperti ini. Ya, yang penting konsepnya sama, kedua kakinya harus menapak, badannya harus tegak. Ya mau pakai sabuk, mau pakai korset, mau pakai
tali apa segala macam, yang penting anak nyaman, ya, atau dengan posisi seperti ini juga bisa. Konsepnya sama, kedua kakinya harus menapak. Nah, ini pakai alat bantu, AVO atau sepatu koreksi apapun, yang penting tujuannya sama, yaitu membuat kaki tidak jinjit. Ya, mau bahannya macam-macam ya, ini dengan harga dan variasi warna dan sebagainya. Ini bisa dibeli di OP ya, atau ortotik prostetik di kota jenengan, di rumah sakit besar sudah ada saya kira. Harganya macam-macam tergantung bahan, tergantung ukuran dan seterusnya. Ini alat bantu yang cukup penting karena nanti ini akan membantu anak untuk mempertahankan posisi kakinya tidak jinjit gitu ya. Jadi harus sering dipakai. Ukurannya harus pas, harus sesuai dengan kaki anak kita masing-masing. Ya, seperti ini sebelum dikasih alat bantu, ini sudah dikasih alat bantu dan tentunya latihan. Ingat, alat bantu tidak akan membantu ketika tidak dibantu dengan latihan. Ya, alat bantu hanyalah alat yang untuk membantu aja, jadi harus ada latihannya juga. Ya, tidak berarti dipasang langsung benar, mboten. Dipasang harus ada latihan yang bertahap, harus ada tadi edukasi-edukasi di awal itu juga dikerjakan. Gitu ya, jadi bukan salah BIM pasang sepatu jadi lurus, ya enggak, tapi ya butuh proses untuk penyesuaian. Kemudian yang keempat, latihan gerak. Nah, ini latihan gerak khusus untuk area kaki sudah. Ya, jadi memposisikan anak seperti ini, dalam bahasa Jawanya nungkak ya. Nungkak atau menempelkan tumit di lantai. Dengan tujuan adalah untuk membuat telapak kaki dan jari-jari kaki itu naik ke atas seperti ini untuk melawan pola jinjitnya. Ya, jadi tungkak itu ditekan ke lantai atau tulang kalkaneus namanya ya di medis ya. Tulang kalkaneus atau tumit itu ditekankan ke lantai. Kalau anaknya pintar bisa diperintah suruh nekan kakinya di lantai. Ya, jadi seluruh tumpuan ada di tumit. Ya, nanti ini akan mempermudah anak untuk terjadi gerakan yang berkebalikan dengan eh, jinjitnya untuk melawan pola jinjitnya. Ya, ini dengan catatan anaknya bisa diajak komunikasi, bisa diajak bergerak, ya bisa diperintah gitu ya. Jadi syaratnya harus kognisi dan pemahamannya cukup baik. Ya, ini sangat efektif juga untuk mengurangi dampak kaki jinjit pada anak. Ya, makanya saya taruh di nomor 4. Jadi Ibu Bapak ikuti dari nomor 1 dulu, 2, 3 sampai ke nomor 4 ini. Oke, kita lihat gambar-gambar lain. Oke, ya ini dilihat dari depan, ya bawahnya dikasih ganjel, bisa dengan spons, dengan styrofoam atau apapun, supaya anak punya stimulasi untuk nekan tumitnya ke bawah. Ya, ini macam-macam, nanti bisa diganti dengan kain atau apapun. Konsepnya tadi sama ya, saya tidak memaksa dengan alat tertentu, tetapi kita bisa kreatifkan asal tujuannya sama ya, membuat tumit ini terstimulasi untuk ditekan ke bawah. Sehingga harus ada ganjelan seperti ini. Nanti efeknya semakin anak menekan tumit, maka jari-jarinya akan semakin naik ke atas, jari-jari kaki ya, sehingga melawan pola jinjitnya akan jauh lebih mudah gitu ya. Oke, ini beberapa pasien saya. eh, Kalau ini saya kasih tutup ballpoint di antara jari-jarinya, ini anak karena pinter, karena ngerti ya, dia akan mengambil tutup ballpoint itu dan responnya pasti ke tak kakinya akan dibuat ke atas. Ini sama pakai tutup botol air mineral, sama aja mau pakai kertas, mau pakai sedotan apapun ya. Konsepnya sama, diselipin aja di antar jari-jari kakinya. Ya, nanti anak akan terstimulasi untuk melihat, oh kok ada yang mengganjel, ada yang aneh, dia akan ngambil dan ngambilnya itu eh, diusahakan ke arah atas. Ya, jadi jari-jarinya bisa megar begini. Nah, yang pasien sebelah ini tumitnya saya tekankan ke lantai. Ya, sehingga akan terjadi pola namanya dorsifleksi. Dorsifleksi itu jari-jarinya naik begini, jari-jari kaki ya. Bayangin ini kaki, jadi kalau jinjit kan begini ya. Kalau dorsifleksi itu kebalikannya. Ya, sehingga ini adalah latihan yang harus dikerjakan. Ya, oke, ini pasien asli juga. Ya, awalnya begini, jinjit begini. Nah, kemudian gampang saya posisikan aja kedua kakinya menekan di tumit atau tumit sebagai tumpuannya.
ya, kedua kaki atasnya bagus, badannya satu garis, ya saya tekankan kaki ini menumpu pada kedua tumitnya. Sekaligus saja satu-satu nanti kan 2 kali kerja ya, mending dua-duanya sekalian. Karena kebetulan anaknya cukup kooperatif, saya berikan 2 kaki bersama-sama. Nah, ini pakai ganjel, ya Bapak Ibu bisa macam-macam ya, kasih styrofoam atau kain atau apapun. Ini kebetulan pakai ankle pad namanya atau heel pad yang saya taruh di sini, jadi anak terstimulasi untuk menekan karena ada benda asing di tumitnya. Nah, ketika dia menekan sangat kuat, maka yang terjadi jari-jarinya akan ke atas dengan dorsifleksi tadi untuk melawan pola jinjitnya. Nah, ini salah satu bentuk latihan khusus pada kaki. Oke, yang selanjutnya 2 terakhir ya tentu temui fisioterapis anak terdekat dari Bapak Ibu sekalian, bisa konsul, bisa langsung dilihat, bisa minta diajari apa yang harus dikerjakan, tekanannya bagaimana, megangnya bagaimana, itu harus ketemu dengan ahlinya ya. Atau melalui YouTube saya juga boleh, sebisanya saya akan follow up atau nanti bisa via WA dengan saya, nanti bisa apa namanya, bisa WA dengan saya yang nomornya saya share di bawah. Oke, yang terakhir, saya ingin cerita tentang komplikasi ya. Jadi kalau dari awal tidak ditangani dengan baik, dari awal Bapak Ibu, belum tahu dan sampai anaknya bertahun-tahun tidak ditreatment dengan baik, ada beberapa masalah yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah, cek dulu kakinya. Jadi Bapak Ibu cek ke kaki putra-putrinya seperti ini posisinya, ketika jenengan merasakan gerakannya masih mudah, masih bisa digerakkan ya, masih kalau dalam bahasa medisnya elastis ya, masih gampang digerakkan seperti ini, maka ini masih kemungkinan besar masih bisa dilatih ya. Kalau kognisi atau pemahaman anaknya bagus, bisa dilatih aktif untuk menginjak tumit tadi. Kalau kognisinya tidak begitu bagus, bisa dipasangi alat bantu pakai AVO atau sepatu koreksi. Ya, tapi ketika Bapak Ibu gerakan seperti ini agak sulit atau keras banget, nah itu, nanti akan terindikasi ke arah pembedahan, ya, atau bahkan ketika anak merasa sangat kesakitan dengan posisi jinjit seperti ini ketika berdiri sakit, nyeri atau sampai menangis ya kemungkinan ada trouble di persendiannya. Jadi ini satu-satunya jalan dengan pembedahan Bapak Ibu, ya. Jadi mohon dicek dulu bagaimana elastisitas dari kedua kaki, putra-putrinya. Kalau masih ringan, masih elastis bisa dilatih, bisa dipakai alat bantu dan sebagainya. Tapi kalau sudah, keras sekali tidak bisa digerakkan ke atas, ya jari-jari tidak bisa membuka seperti ini, maka bisa mengarah ke, tindakan operatif atau pembedahan ya. Jadi, yang masih dini, masih anak-anak, masih kecil gitu maksud saya, itu masih bisa dioptimalkan sejak awal ya dengan alat bantu, dengan berbagai macam teknik yang tadi saya sudah sampaikan. Oke, gitu Bapak Ibu ya tentang pembahasan anak, kaki jinjit. Jadi masih sangat kompleks sebetulnya karena keterbatasan waktu. Saya cukupkan sekian, nanti panjenengan bisa follow up ya, bisa bertanya pada saya, bisa diskusi, monggo. Saya sangat, senang sekali bisa WA saya di nomor yang saya sampaikan di deskripsi. Baik Bapak Ibu, begitu, konten kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan bisa share ke teman-teman atau rekan-rekan di komunitas yang kiranya membutuhkan informasi ini. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar atau bisa di WA ke saya langsung. Terima kasih ya Bapak Ibu sekalian, sudah mampir ke channel saya. Mudah-mudahan memberi manfaat dan juga pengetahuan yang baru tentang anak cerebral palsy. Pada intinya adalah kaki jinjit pada anak CP adalah problem yang sering terjadi, kemudian masalahnya tidak hanya di kaki, tetapi bisa juga dari kepala, dari leher, dari badan, masalahnya itu kompleks satu badan. Kemudian yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ada cara-cara yang bisa dikerjakan oleh orang tua. Ya, dan jangan lupa ketika Bapak Ibu butuh konfirmasi, maka silakan datang ke fisioterapis anak terdekat di kota jenengan untuk minta info, untuk dicarikan solusi home program yang baik di rumah. Semakin dini maka semakin baik, hasilnya, ya semakin dini semakin awal, frekuensinya semakin sering maka hasilnya akan jauh lebih baik. Jadi tetap semangat untuk, terus melakukan treatment sendiri di rumah karena waktu orang tua dengan anak di rumah jauh lebih banyak daripada waktu anak dengan fisioterapis yang memberikan intervensi setiap harinya. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.